Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu. Saya menyapa untuk kita semua, terlebih khusus jemaat Harvest City Church di bawah pengembalaan Pastor Swing Liruntuene SPDK yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Saya menyapa juga bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online dari Harvest City Church. Semoga kita bisa menikmati berkat Tuhan di sore hari ini. Sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan, meskipun dengan waktu yang terbatas, dengan keadaan yang terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita mau melayani Tuhan sore hari ini dengan mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa pemulihan dari awal. Katakan bila kau izinkan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang aku dan mengerti lewat cobaan, ku tetap percaya. Lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya. Ku percaya semua untuk, amin, semua untuk kebaikan kami Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, haleluya. Kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Lalu kadang aku lagi mengerti lewati cobaan, haleluya. Tetap bertahan, haleluya. Aku Tuhan pasti waktu Tuhan, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang aku lagi mengerti lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu haleluya. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian ini kami mengaminkan bahwa kami yakin dan percaya Engkau memiliki waktu yang terindah bagi kami setiap umat Tuhan. Terlebih kami komunitas Harvest City Church, kami boleh bersyukur Tuhan, kami memiliki kesempatan di hari ini untuk ada di hadirat Tuhan, memiliki waktu di hadirat Tuhan. Meskipun keadaan sulit bagi kami mau memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati ibadah online kami sore hari ini. Biarlah kami semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.
kami yang akan melayani maupun kami yang dilayani, kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai di mana firman Tuhan ini boleh terdengar, boleh memberkati kami semua pendengar yang mendengar, terlebih jemaat Tuhan yang ada di Harvest City Church Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mau belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan sama-sama di dalam kitab Ibrani. Kita buka kitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Walaupun sebenarnya pembacaan kita seharusnya dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20, tetapi kita hanya akan membaca di ayat yang 13 sampai ayat 19. Sekali lagi, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai ayat 19. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Berpegang Teguh pada Pengharapan. Karena saya ditemani oleh suami saya, walaupun ada di belakang kamera, saya mohon suami saya untuk membacakannya bagi saya. Ayat 13 sampai ayat 19 dengan suara yang lantang, walaupun tidak terlihat di kamera ya. Puji Tuhan. Ayat 13 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Pastor Arthur yang sudah membacakan bagi saya ya. Puji Tuhan, agak panjang ayatnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi kenapa saya ingin membawa kita untuk membaca beberapa ayat supaya kita benar-benar mengerti pemahaman yang memiliki pemahaman yang benar apa yang dimaksud dengan pengharapan tersebut ya. Ada dua hal yang kita bisa ambil, atau ada beberapa hal, namun saat ini saya akan hanya mengangkat dua hal yang kita bisa pelajari dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-19 ini. Yang pertama tentunya adalah sumpah, yang kedua adalah pengharapan. Seperti yang kita sudah baca di ayat yang ke-13 bahwa penulis Ibrani mengingatkan, penulis kitab Ibrani ini mengingatkan kepada bangsa Israel yang ada di yang tersebar di seluruh penjuru dunia ya. Karena memang karena memang kitab Ibrani ini memang ditujukan kepada bangsa Israel yang ada di seluruh penjuru dunia, mengingatkan kepada mereka bahwa tidak boleh melepaskan pengharapan mereka kepada Allah. Karena mengapa mereka tidak boleh melepaskan pengharapan mereka kepada Allah? Karena Allah merupakan unsur yang paling tinggi, yang merupakan pribadi yang mengikat dirinya dengan sumpah. Artinya Tuhan sudah berikhtiar, Tuhan sudah mengikat dirinya dengan sumpah akan memberkati Abraham. Kalau kita lihat konteks firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sudah bersumpah akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dia memiliki keturunan yang akan sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan tidak akan menggagalkan, tidak akan melalaikan sumpahnya. Dan kemudian kita bisa belajar tentang pengharapan di sini. Di sini kitab Ibrani atau penulis kitab Ibrani menitik beratkan tentang sebuah kata yang mengenai pengharapan, digambarkan seperti sauh. Kalau mungkin kita di masa sekarang memiliki pemahaman sauh itu adalah jangkar. Saya bukan pelaut, saya juga jarang di laut, malah mungkin
bisa dihitung dengan jari, tetapi saya bisa melihat bahwa jangkar merupakan salah satu alat penting yang harus dimiliki, yang harus dipelihara, yang harus dirawat, supaya ketika sebuah kapal hendak berlabuh, ketika dia melepaskan jangkarnya, benar-benar bisa menambatkan sau atau jangkar tersebut sehingga bisa menahan sebuah kapal dari goncangan-goncangan yang tidak diinginkan. Kalau kita melihat jangkar atau sau itu benda yang kecil dibandingkan dengan kapal tersebut, tetapi fungsinya jangkar ini adalah untuk menahan kapal supaya tidak seperti sekarang tadi tidak terombang-ambing dengan ombak atau segala sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, sore hari ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun Harvest City Church dan siapapun yang menyaksikan tayang online lewat Facebook Live Notification Pastor Swingly saat ini, adalah bahwa kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan selayaknya jangkar yang sudah ditambatkan sedalam-dalamnya. Artinya, ketika kita berpengharapan sungguhlah kepada Tuhan. Amin. Di dalam kitab Yeremia, kita semua sudah tahu dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Pengharapan tersebut adalah sebuah kata yang berasal dari kata harap, jadi sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diimpikan. Oleh sebab itu, apapun yang kita impikan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan atau impian kita, tentunya harus berpengharapan sungguh berdasar kepada Tuhan. Ketika kita menjalankan sesuatu, kemudian kita berharap dengan kekuatan kita sebagai manusia. Ketika kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai ibu rumah tangga, ketika kita mengandalkan diri kita, kita berharap kita mampu untuk menjalankan, menggapai semua cita-cita dan impian kita, dan bisa aja kosong hasilnya ketika kita berharap kepada manusia. Kita berharap kepada diri sendiri, kita berharap kepada orang lain yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip bisa membantu kita. Hasilnya akan mengecewakan kita. Mungkin 1 atau 2 kali ketika kita menaruhkan atau menambatkan jangkar harapan kita kepada keluarga, orang-orang terdekat kita yang dikatakan hebat, berpengaruh, atau juga secara keuangan modal kita memiliki keuangan yang cukup, bahkan kita dikatakan kaya raya. 1-2 kali Tuhan mungkin izinkan, tetapi ada waktunya ketika Tuhan mengizinkan bahwa segala sesuatu yang namanya pengharapan terhadap manusia atau apapun itu bukan apa-apa. Ketika kita lihat keadaan sekarang, ketika wabah corona datang melanda seluruh dunia, bukan hanya bangsa Indonesia, kita bisa melihat bagaimana keterpurukan, baik dari sisi perekonomian, sisi politik juga berpengaruh, pendidikan juga berpengaruh, dan tidak memandang bulu. Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bisa melihat betapa banyak orang di luar sana yang memiliki keuangan yang cukup, memiliki modal yang cukup, memiliki pengaruh yang luar biasa, tapi kemudian mereka terdampak dengan corona tersebut. Bukan soal mereka positif terkena penyakit corona, tidak. Terkadang mungkin usaha mereka terdampak, terkadang mungkin keluarga mereka terdampak, pendidikan pun terdampak. Dan itu adalah satu titik di mana Tuhan izinkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini, di kolong langit ini, yang dapat kita tambatkan jangkar pengharapan kita selain kepada Tuhan. Kenapa? Kata seperti dikatakan firman Tuhan tadi, Tuhan yang sudah mengikat dirinya dengan sumpah kepada Abraham, itu pun yang Tuhan harapkan akan kita lakukan. Kita lihat di ayat yang ke-12, saya akan baca untuk kita semua. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada contoh-contoh, ada apa dikatakan tadi, orang-orang yang sudah lebih dahulu mempraktekkan harapan mereka, menancapkan jangkar harapan mereka kepada Tuhan. Salah satunya adalah Abraham. Jangan menjadi lamban, artinya kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Apapun kondisinya saat ini, apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu, ketika kita terpuruk, saya percaya kita merasa orang yang paling malang sejagat raya, pasti ya. Orang-orang di sekitar kita pengen semua orang di sekitar kita tahu kita lagi terpuruk.
Tapi tidak usah seperti itu. Ya, ketika kita berada dalam keadaan terpuruk, kita tahu Tuhan itu ada, mampu dan sanggup, dan kuasanya tidak pernah berubah untuk menyatakan janjinya untuk memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, keadaan kita yang saat ini mungkin sedang terpuruk, mungkin secara ekonomi kita kesusahan, kita nggak bisa pungkiri. Mungkin dalam keluarga kita mengalami banyak kemunduran di tengah-tengah keluarga kita, karena mungkin keadaan yang sangat-sangat berat mempengaruhi keadaan keluarga kita, mempengaruhi keadaan pertemanan kita, sosial kita, keadaan tidak membaik. Tetapi ada waktunya ketika setelah hujan badai, pelangi itu akan muncul. Amin. Gak akan selama-lamanya Tuhan akan membiarkan kita ada dalam keadaan terpuruk. Tidak akan selama-lamanya Tuhan akan membiarkan kita, karena ada waktunya Tuhan memulihkan kehidupan kita. Ketika kita ada dalam keadaan terpuruk, kita harus mengingat harapan kita sesungguhnya kepada siapa. Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki seantero jagat raya. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia yang mampu memberkati semua orang. Dia boleh memberkati Abraham. Meskipun dikatakan bahwa dia memiliki anak, kita semua sudah tahu dia memiliki Ishak dalam umur yang tidak muda, bukan dalam usia produktif. Istrinya sudah dikatakan menopause harusnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang bertindak, apapun itu menjadi mungkin. Amin. Tuhan melihat harapannya Abraham tidak pernah sirna. Kurang lebih 15 tahun dia harus menunggu keadaannya seperti itu, ketika dia dikatakan dia akan memiliki anak. Dia akan mewarisi segala hartanya. Dia akan memiliki anak, dia akan memiliki keturunan menjadi sebuah bangsa seperti banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tapi waktu itu belum ada realisasinya. Bertahun-tahun dia bertahun-tahun dia menancapkan jangkar harapannya kepada Tuhan tanpa banyak mengeluh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 9 dan sampai 19, bahwa Abraham itu menjadi contoh bagi kita, bahwa dia memiliki pengharapan yang benar. Dia memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu adalah pribadi yang tidak akan menyesali dan tidak akan melupakan apa yang telah dijanjikannya. Ya, dikatakan di ayat yang ke-17 bagian terakhir, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah tidak pernah menggagalkan, Allah tidak pernah membiarkan, Allah tidak pernah pura-pura berjanji seperti manusia. Ya, kadang-kadang dia berjanji ketika lagi dalam keadaan butuh, ketika sudah tidak butuh kita, dia lupa akan janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah butuh kita. Dia menjanjikan sesuatu kepada kita karena memang dia mengasihi kita, itu intinya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berharap kepada Tuhan. Amin. Karena hanya kepadalah kita berharap. Karena hanya kepada Tuhanlah kita berharap. Dia adalah yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya sudah berkata bahwa tadi Abraham adalah satu pribadi yang salah satunya menjadi contoh bagaimana seharusnya kita berharap kepada Tuhan. Allah tidak menginginkan kita berharap kepada manusia, karena Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apapun bentuknya. Mengandalkan diri sendiri, berharap kepada diri sendiri, kita berharap kepada orang-orang di sekitar kita, kita berharap kepada uang kita, kita berharap kepada kekuasaan kita. Segala sesuatu itu nanti akan sirna, akan hilang satu ketika. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, berapapun waktunya yang Tuhan izinkan untuk kita berharap sungguh kepada Tuhan. Entah mungkin proses Anda bergumul hari ini, Anda besok dapat. Anda bergumul hari ini, bulan depan baru dapat. Anda bergumul hari ini, tahun depan baru dijawab Tuhan. Tetapi pada intinya jangan pernah hilangkan pengharapan Anda. Ketika jangkar itu tidak dimasukkan atau tidak dipasangkan terlalu dalam, dia akan terombang-ambing kapal tersebut. Tetapi ketika kita menancapkan sungguh pengharapan kita, jangkar pengharapan kita sungguh kepada Tuhan, kepada dasar, kepada pondasi kehidupan kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa betapapun sulit kehidupan kita, meskipun kita harus berada di dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama dengan kita. Dan ada waktunya ketika suatu saat nanti sudah waktunya Tuhan akan mengangkat kita, seperti pujian tadi berkata bahwa ketika waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, segala sesuatu akan menjadi hal yang baik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang kita memaksakan diri kita untuk, Tuhan, ayo dong Tuhan, pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Saya berharap sungguh benar-benar besok sudah terrealisasi nih Tuhan. Kalau enggak, aduh bagaimana ini Tuhan? Kalau enggak saya enggak akan selamat, kalau enggak saya akan didenda, kalau enggak saya tidak akan diberkati, kalau enggak saya akan dijauhi orang.
Itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri untuk kita. Amin. Tuhan punya waktunya sendiri untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan kita, asalkan kita menaruh jangkar pengharapan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang berkat Tuhan, terlebih khusus Alpha City Church beserta dengan pengembalaan Pastor Swindur untuk suami istri dan anak-anak, saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan. Dan oleh sebab itu mungkin firman Tuhan ini boleh tersampaikan, namun mungkin singkat dan sederhana untuk kita terima, tetapi saya berdoa supaya Roh Kudus lebih memeteraikan dalam kehidupan kita. Ingat bahwa memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan seperti halnya sebuah jangkar yang ditambatkan. Dan oleh sebab itu sama-sama kita berdoa supaya firman Tuhan yang datang pada sore hari ini memberkati kita semua, sidang jemaat Tuhan, kami yang ada di sini maupun juga siapapun yang menyaksikan tayangan live di Facebook ini. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah online kita. Kita akan berdoa. Kita tunduk kepala, sama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, sebagaimana Abraham berpengharapan sungguh kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan untuk merealisasikan apa yang menjadi pengharapannya, apa yang menjadi impian cita-citanya. Ajar kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk menunggu waktu Tuhan dengan berharap sungguh kepada Tuhan, tidak berharap kepada manusia, tidak berharap dengan orang-orang di sekitar kami, tetapi kami tetap berharap kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan untuk merealisasikan bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama ini, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami yang melayani, kami yang dilayani, setiap telinga yang mendengar dan yang mata yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Harvest City Church di bawah pengembalaan Pastor Swindur untuk sekeluarga semakin diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat diberikan kesetiaan mengiring melayani Tuhan. Sidang jemaat Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan dalam beraktivitas, apapun jenis aktivitas mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang tertutup jalan, dibuka jalan oleh Tuhan. Kalau ada yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, Tuhan datang jamah dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit saat ini Tuhan. Kami berdoa bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan datang menolong mereka, memberkati kehidupan mereka, menyembuhkan apabila ada yang sakit di antara mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan melalukan bangsa ini Tuhan dari pandemi ini, virus corona ini Tuhan boleh berlalu atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Apa yang diembankan di pundak mereka boleh jalankan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk juga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani pekerjaan, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah online kami di Harvest City Church saat ini Tuhan. Kami akan akhiri, kami tutup. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selesaikan ibadah online kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Shalom. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.